Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Departemen Bedah ya. Memang apa ya? Oh, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ini minggu pertama ya. Masuk ke bedah atau sisanya udah berapa lagi? Terakhir. Stase terakhir. Habis ini jadi dokter. Mas, insya Allah. Oke ya. Ya alhamdulillah. Selamat datang kembali lagi ya. Selamat datang di Departemen Bedah. Mudah-mudahan selama di Departemen Bedah nanti bisa belajar banyak ya, meskipun ini stase yang terakhir, bukan berarti terlambat untuk belajar. Karena kalau kita sudah masuk di dunia medical atau di dunia kedokteran itu, belajarnya itu bukan saat ini aja ya, seumur hidup ya, seumur hidup kita harus belajar. Termasuk saya sendiri juga terus belajar. Kenapa kita harus terus belajar? Kira-kira kenapa? Kenapa, Rit? Karena semakin kita dimanapun kita berada dan kapanpun pasti ilmu itu bakal terus berkembang. Iya. Udah, kita lupa ya. Tadi kenalannya nggak resmi ya. Jadi kita sekarang kenalin secara resmi. Mulai dari Farid dulu. Silakan Farid, kenalan biar nanti di rekamannya. Ya, silakan. Yang kenceng ngomongnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Adli Rahman, dipanggil Farid. Iya, udah. Oke. Terus Perkenalkan, nama saya Alifah Nadia, dipanggil Alifah. Alifah ya. Perkenalkan, nama saya dokter muda Muhammad Geralis, dipanggil Geral. Apa? Geral? Geral. Ya. Oh ya, Geral. Oke. Perkenalkan, saya Misnaria, dipanggilnya Misna. Misna. Perkenalkan, saya Novalatan, dipanggil Noval atau Penata. Noval. Perkenalkan, Apa? nama Ya. saya Sifa Salsabel Zulfarida, biasa dipanggil Sabel. Sabel. Oke, ya. Selama ini kebayang nggak sih kalau kita mau masuk bedah itu mau belajar apa? Apa sih yang mau dipelajari selama masuk bedah? Rit, apa mau belajar apa? Pertama pastinya bagaimana keadaan suatu, khususnya manusia. Wal. Biasanya sih dok, yang kebayang itu di bedah tuh pasti mikirnya oh jahit. Jahit. Oke, Misna. Mau belajar tentang penanganan trauma. Penanganan trauma. Oke. Sebenarnya apa sih kalau kita belajar itu yang harus kita tetapkan apa dulu? Target. Apa? Target. Target. Nah, kamu punya target atau tujuan? Ya. Kira-kira apa tujuannya? Kalau kita masuk bedah itu punya target atau tujuan apa yang harus kita pelajari? Kan kalau misalnya di stase bedah saraf ya, stase bedah saraf itu kan kalau kita lihat bukunya kan tebel tuh, kamu pasti bingung. Padahal stasenya kan cuma seminggu. Mau khatam bacanya, bukunya kan enggak. Mau seminggu, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, cuma baca doang seminggu tuh baru khatam. Ya. Jadi emang kalau kita belajar itu memang harus punya target atau tujuannya sehingga kita belajarnya efektif. Nah, sekarang apa yang akan menjadi target kita selama belajar di bedah ini? Sebenarnya sih untuk semua stase ya di departemen-departemen lain juga harusnya punya targetan seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih, karena ini yang terakhir baru tahu ya nggak apa-apa. Ya, tapi kan kesananya masih ada tuh targetannya. Kira-kira apa targetannya? Geral ya tadi? Iya. Ya. Kalau target di stase bedah itu kan, menurut saya dok, itu pertama memahami basic dari ilmu bedah sendiri dok. Oke. Ya. Dia masuk ke divisi-divisinya sebenarnya untuk memahami dasar dari divisi tersebut. Selain di divisi bedah saraf itu memahami dasar bedah saraf umum untuk dokter umum. Ya. Kemudian lebih memahami alat dan bahan untuk yang dipakai di bagian bedah seperti catgutnya, ukurannya, dan Ya. pemakaian alat-alatnya.
Itu jawabannya klasik ya. Iya. Klasik. Tanya, kalau Alifa apa Pak? Mungkin yang pertama kita mengenali berbagai kasus yang ada di bedah. Ya, itu jawabannya klasik juga. Ada yang punya yang lain kira-kira targetan belajar di bedah itu apa? Gitu kan, makanya kalau kita nggak punya apa? Mirip-mirip aja dok. Mirip. Yang klasik-klasik. Ya itu kadang-kadang tujuannya klasik, karena di mindset kita itu kita belum punya targetan yang gimana caranya supaya belajar kita efektif. Ya. Pengen tahu apa? Pengen tahu? Pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Oke. Ya. Kalau ada yang bisa menduga nggak sebenarnya targetan utama apa sih yang kalau kita masuk suatu departemen itu targetan utama kita itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Apa kira-kira? Kamu mau masuk departemen bedah itu, oh saya harus begini gitu. Apa targetannya? Yang efektif atau yang tujuan praktisnya lah? Kira-kira? Kebayang? Apa? Kalau tujuan umumnya apa sih? Kamu pengen jadi apa? Syaratnya apa? Lulus. Paham? Ya. Tujuan utamanya kan jadi dokter. Apa syaratnya? Lulus. Emang ujuk-ujuk lulus jadi dokter? Enggak kan? Harus diawali dari targetan yang pertama. Apa targetan yang pertama? Lulus. Lulus apa dulu? Stase bedah masih. Iya, kalau lulus stase bedah kan agak. Yang lebih awal lagi lulus apa? Preklinik. Bukan, yang selama di bedah. Lulus kan bedah ada beberapa divisi. Jadi targetan pertama adalah lulus divisi. Jadi yang stase bedah saraf, kamu belajar bedah saraf. Gimana caranya lulus divisinya. Nanti stase di bedah anak, ya kemudian stase di digestif juga sama. Itu dulu targetnya. Kalau kamu masing-masing lulus, baru bisa masuk ke target berikutnya, lulus bedah. Kamu nggak akan bisa lulus bedah kalau nggak lulus divisi. Ya, pasti kamu tertahan tuh, nggak bisa ujian bedahnya nanti nggak. Kalau kita kan biasanya OSC ya. Setelah selesai stase bedah, kita akan ujian OSC. Jadi kalau belum lulus divisinya, ya kamu nggak bisa ikut OSC bedah. Ya akhirnya, jadi target yang pertama kamu masing-masing divisi lulus. Ya, target berikutnya baru lulus divisi bedah, stase bedah. Ya, di departemen lain juga sama, harusnya belajarnya seperti itu, sehingga cukup efektif sih nantinya. Setelah lulus divisi bedah ya masing-masing, terus kemudian nanti lulus divisi bedah, target berikutnya apa? Lulus semua stase. Udah kan, lulus semua stase, apa lagi? UKM PPD targetnya. Kamu ujuk-ujuk itu langsung bisa jawab soal UKM PPD? Enggak. Dari kapan kita belajarnya? Dari? Ini sudah, tapi kan nanti ngambil kursus lagi selesai KTT. Iya. Review lagi. Jadi mulai kapan kita belajar untuk mempersiapkan UKM PPD? Habis Saat stase. Ya memang kalau dari awalnya dari mulai S1 lah ya, tapi kalau kita sudah di koas ini di klinis ya, ketika kita saat stase itulah kita sekalian mempersiapkan untuk UKM PPD. Contoh ketika kita stase bedah, apa yang kita persiapkan untuk UKM PPD? Apa kira-kira? Yang paling gampang kalau kita menghadapi ujian UKM PPD itu apa sih? Kira-kira? Contoh soal. Betul, 100. Kita pelajari contoh soal yang berkaitan dengan bedah. Kalau nanti waktu kemarin di anak, harusnya kamu punya bank soal anak. Penyakit dalam juga sama. Ketika kamu menghadapi soal-soal bedah tentang UKM PPD, nah kamu pelajari selama stase di bedah. Masalahnya punya nggak? Bank soalnya? Saya yakin nggak punya. Iya nggak? Oke, ya, ya itu sayangnya. Pokoknya setiap yang masuk stase bedah pasti seperti itu. Nggak punya bank soal tuh, padahal itu penting.
Ada yang bisa nyari kira? Karena ada beberapa temenmu yang sudah pernah ya, ada yang punya bank soal UKM PPD ya. Ada punya? Ada biasa one shot PPD. One shot. Bentuknya buku atau PDF atau soft? Aplikasi. Aplikasi. Oh ya udah. Udah dipisah-pisah itu. Sudah bisa. Bedah penyakit dalam gitu. Ya udah. Kalau apalagi kalau sudah ada aplikasinya, berbayar nggak? Enggak. Oh enggak, free ya. Sedikit soalnya. Ya sedikit. Ya minimal yang sedikit itulah kita pelajari. Ya itu. Jadi supaya kita lulus UKM PPD itu nggak ujuk-ujuk. Jadi kita persiapannya harus dari sekarang supaya ada bayangan tadi. Jadi nggak kaget nanti ketika kita ikut les kah atau ikut tryout kah, jadi sudah kebayang ya. Dan itu kesempatannya sekarang ketika kamu pelajari soal bedah ya UKM PPD, terus kemudian kita stase bedah, itu bisa ditanyain ke konsulennya ya. Misalnya ada pertanyaan tentang epidural gitu, kamu bingung, nah, itu bisa ditanyain ya. Misalnya apa sih yang dimaksud dengan lucid interval, kan bingung nih, apa ini jawaban yang benernya gitu. Nah, kamu bisa nanya ya. Atau tentang appendicitis atau tentang apapun lah, selama di kasus-kasus bedah itu kamu bisa nanya. Cuma sayangnya itu jarang yang punya. Nanti ributnya tuh biasanya waktu mau persiapan UKM PPD itu, wah apa sih ini jawabannya? Banyak tuh ya sekarang yang kelompok angkatan 2016 ya kalau nggak salah, itu lagi kemarin ketemu kelompoknya bagus yang gitu tuh, CS tuh kemarin ketemu di kampus. Mereka baru bingung tuh ya, untuk persiapan UKM PPD-nya ya. Oke, setelah lulus dengan PPD ya, sebenarnya di UKM PPD kan bukan hanya UKM PPD, apalagi OSC itu biasanya skill ya. Nah sekarang itu tadi tentang keilmuannya. Kalau tentang skillnya, terutama di bedah ini, apa yang harus kita targetkan untuk skillnya? Target pertama apa? Apa? Acting. Bukan itu. Jenisnya aja. Tahapannya apa? Simpul. Apa lagi? Ada yang tahu? Kalau kita melakukan sesuatu itu apa targetannya? Ya mau acting kah, pasang infus kah, pasang kateter gitu. Apa dulu targetan pertama kita? Kita kan mau jadi dokter. Tahu dulu alat dan bahannya. Oke, pertama tahu. Ya, tahu alat-alat yang digunakan apa. Setelah itu? Step-stepnya, Ya? Langkah-langkahnya udah tahu kan? Masih. Setelah itu apa? Setelah tahu, artinya apa kalau ya misalnya luka yang sampai otot pakai benang apa gitu. itu kan masih tahu tahapannya. Ya, setelah tahu apa? Tahu kan bisa melakukan. Nah, tuh bisa. Ya, jadi tahapan pertama itu kalau terhadap skill kita tahu apa sih yang mau kita lakukan, kita tahu bahannya apa, tujuannya apa, protapnya gimana, SOP-nya gimana, itu tahu. Setelah kita tahu, kita bisa melakukannya. Ya. Teknik acting gimana sih, simpulnya seperti apa sih? Kan udah tahu nih sebelumnya. Nah sekarang kita ngerjain bisa nggak? Itu targetannya. Ya. Nah sekarang udah bisa nih sesuai dengan teorinya yang sebelumnya yang kita tahu. Cukup? Nah apa kira-kira targetan berikutnya? Cara perawatan apa lagi? Tahapan yang lebih tingginya lagi? Tahu, bisa, terus? Latihan terus tujuannya? Nah, mahir. Ya. Kalau kamu jahit 3 cm udah tahu nih ya, kemudian bisa, tapi jahitnya lukanya cuma 3 cm, tapi jahitnya lamanya 1 jam. Karena baru bisa gitu ya, cuma bisa toh. Itu targetnya. Nah, kalau mahir, nah kalau 3 cm nggak sampai segitulah. Harusnya kamu paling bantu 15 menit, 20 menit udah selesai harusnya. Itu artinya mahir. Ya. Oke, tahu, bisa, mahir. Nah, setelah mahir apa? Stop, udah. Ah, udah, saya udah mahir nih. Kalau orang lain 1 jam, saya cuma 15 menit. Apa target? Udah, kamu udah puas? Biasa. Apa artinya? Hah?
Oke, bisa mahir. Nah, di atasnya yang mahir apa kira-kira? Mengaplikasikan. Di atasnya mahir kalau dalam hal skill lah kamu udah Jago. ya expert atau ahli. Ya, artinya udah lah nggak usah mikir dan kecepatannya udah ahli gitu loh. Ya, beda ya mahir sama ahli. Expert. Ya. Terakreditasi. Ya. Ngerti ya? Jadi kalau sudah expert, ya udahlah, udah nggak ada yang menandingi gitu. Artinya memang orang lain jahitnya, yang ahli aja udah 15 menit, kamu wah 5 menit, 10 menit udah selesai. Karena udah saking ahlinya itu ya, udah expert gitu ya. Udah cukup targetannya, udahlah, saya udah expert kok. Terus nggak ngerjain. Apa targetan berikutnya? Ada pasien dong. Ada pasien. Ada pasien. Ayo apa? Kalau kenapa sih pilot yang sudah ekspor itu masih mau terbang? Senang. Satu, apalagi? Gaji. Terus apa lagi? Ya bisa. Kalau pilot itu dihargai biasanya dilihat expertnya itu dari mana? Penghargaan. Apanya? Dari apanya? Jam terbang. Nah, jam terbang. Kalau kita jam terbangnya apa? Jumlah Tindakannya. jumlah tindakan. Jadi kalau kamu sudah tadi udah tahu ya, kemudian bisa mahir, expert, udah jangan berhenti di situ. Ya, kamu harus nambah jam terbang. Ya, kalau kamu nggak nambah jam terbang, skillmu bisa hilang. Ya, makanya nanti kalau kamu sudah lulus jadi dokter pun, ya masa sih pasiennya mau dipindah? Oh saya udah bisa mengobati batuk pilek, terus udah sama yang lain aja kan enggak? Kan tetap harus ditangani minimal untuk nambah jam terbangnya, apalagi kalau kasus-kasusnya yang sulit. Itu di dalam skill ya. Makanya kalau kamu punya targetan seperti itu, kamu nggak pernah bosen untuk mengerjakannya. Iya nggak? Misalnya pasang kateter, oh saya udah bisa, udah kamu aja yang pasang, nggak gitu. Begitu ada kesempatan untuk pasang kateter, ya, pasang lagi. Satu untuk menambah jam terbang, yang kedua untuk tujuannya kira-kira apa? Untuk memecahkan rekor. Ya. Untuk sebagai expertnya gitu. Kalau kamu pasang kateter sebelumnya 5 menit, bisa nggak 2 menit? Kalau bisa 2 menit, bisa nggak 1 menit? Nah, kamu pasang target baru. Ya. Semua juga harus seperti itu. Kalau kamu mengobati batuk pilek rata-rata 5 hari atau seminggu baru sembuh, bisa nggak sih 3 hari pasiennya udah langsung sembuh? Kalau kamu nggak punya targetan baru seperti itu, akhirnya kita nggak mau belajar, ya nggak mau mikir, udah aja monoton. Bener nggak? Iya. Makanya kalau saya juga sampai sekarang terus menginovasi. Kalau ngerjain epidural, kalau dulu kalau masih sekolah apalagi ya, jadi residen gitu kan 2 jam gitu ngerjain. Ya, kemudian setelah agak senior, nah biasanya 1 jam udah selesai. Kalau sekarang dengan kasus yang sama ya harus punya target, kalau bisa 15-20 menit udah selesai. Ngapain lama-lama? Ya, selain keterampilan kita memang sudah expert tadi ya, nah, udah sering, jam terbangnya juga sudah tinggi, ya, akhirnya terasa dengan sendirinya kita semakin tersistematis untuk mengerjakan sesuatu sehingga lebih efektif, waktunya cukup efektif. Itu targetnya. Udah kebayang ya? Oke, ada pertanyaan dulu? Belum ada. Oke, ya kemudian Daya tadi targetnya divisi stasiun bedah, UKM PPD, OSC,
Setelah itu apa targetnya? Internship. Internship, terus apa lagi? Cari kerja. Cari kerja. Terus udah spesialis. Enggak. Kalau cari kerja itu, kalau kita sebagai profesi itu ngapain sih? Profesi kita